Apa dan siapa Paus? Sahabat Kompas.com, Paus Fransiskus berencana mengunjungi Indonesia pada September 2024 mendatang. Kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini merupakan kali ketiga kedatangan Paus ke Indonesia. Yang pertama adalah Paus Paulus VI pada 1970. Lalu yang kedua adalah Paus Yohanes Paulus II pada 1989. Namun sebelum lebih jauh bicara soal kunjungan, yuk kita bahas dulu soal Paus juga sejarahnya di program lebih dekat spesial kunjungan Paus Fransiskus hanya di YouTube Kompas.com. Sahabat Kompas.com, tahukah kamu, Paus dan Kepausan punya sejarah sepanjang kalender penanggalan Masehi. Kalau baru tahu, ini sejarah ringkasnya ya. Yang dianggap sebagai Paus pertama di dunia adalah Santo Petrus. Dia adalah salah satu murid atau Rasul Yesus. Bahkan nama Petrus pun didapat langsung dari Yesus. Nama asli Petrus adalah Simon, anak Yunus. Kisah perubahan nama ini bisa dibaca di Alkitab, yaitu di Matius pasal 16, ayat 17 dan 18. Masih dari Alkitab, setelah mengubah nama Simon menjadi Petrus, Yesus menunjuknya sebagai pemimpin jemaat, seperti dikisahkan pada Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Dua ayat ini yang menjadi fondasi iman umat Katolik atas kepemimpinan Paus sebagai pemimpin tertinggi. Kutipan dari Matius pasal 16 ayat 18 dan 19 tersemat mengelilingi kubah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Kedua ayat itu diyakini sebagai mandat dan otoritas kepausan. Semua paus dianggap sebagai penerus Santo Petrus, sekaligus pemegang tahta suci dan menduduki kursi Santo Petrus. Karena penanggalan Masehi mengikuti tahun kelahiran dan era Yesus, berarti sejarah Paus sudah berlangsung sepanjang penanggalan kalender Masehi selama 2000 tahun. Hingga Paus Fransiskus bertata saat ini, setidaknya tercatat sudah ada 266 Paus sepanjang sejarah. Nah, mungkin masih ada banyak pertanyaan di kepala kalian soal Paus dan kepausan ini. Misal, kenapa namanya dalam bahasa Indonesia adalah Paus? Selidik punya selidik, Paus adalah bahasa Belanda untuk Pope. Karena Indonesia lama dijajah Belanda, wajar kalau penyebutannya pun menggunakan bahasa Belanda, bukan? Ada banyak penyebutan lain, tergantung bahasa untuk pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini. Pope adalah sebutan dalam bahasa Inggris. Lalu ada Papa dalam bahasa Latin, ada juga Papas dalam bahasa Yunani. Meski beda-beda, arti harafiahnya adalah ayah. Terkait gereja, Paus adalah penyebutan penghormatan sekaligus panggilan kasih sayang untuk pemimpin tertinggi umat ini. Dalam tradisi gereja Katolik, seorang Paus juga sekaligus memegang jabatan sebagai uskup Roma. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa Roma? Yesus kan tidak lahir di Roma. Begini sahabat Kompas.com, Roma adalah pusat kekuasaan kerajaan Romawi pada era Yesus. Lalu sesudah Yesus wafat, saat para rasul Yesus berpencar menyebarkan ajaran Kristen, Petrus memilih pergi ke Roma. Petrus menyebarkan ajaran Yesus di kota Roma. Di kota itu ia menjadi martir. Dibunuhlah tentara kerajaan Romawi karena keteguhan imannya. Ia dimakamkan di Bukit Vatikan, yang saat itu merupakan bagian dari Roma. Sejarah mencatat, ajaran Kristen bangkit di era kekuasaan Romawi yang saat itu berpusat di Roma. Setelah Romawi menerima kekristenan, Kaisar Konstantinus membangun rumah ibadah megah yang disebut Basilika Santo Petrus di atas makam Petrus. Vatikan kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan Gereja Katolik dan Petrus dikenang sebagai Paus pertama. Kini Keuskupan Roma bahkan sudah menjadi satu negara tersendiri. Namanya Negara Kota Vatikan. Paus adalah kepala negaranya. Jadi di era modern, Paus tidak hanya pemimpin tertinggi Gereja Katolik, tapi juga kepala negara Vatikan. Meski begitu, salah satu sebutan resmi untuk Paus adalah Uskup Roma. Sebutan resmi lainnya adalah Vikaris Yesus Kristus, pengganti pangeran para rasul, Paus tertinggi Gereja Universal, Patriark Barat, Primat Italia, Uskup Agung Metropolitan Provinsi Roma, penguasa negara Vatikan, dan pelayan hamba-hamba Allah. Penyebutan Paus sejatinya justru lebih informal. Selama menjabat, Paus bertahta di Basilika Santo Yohanes Lateran, atau nama lainnya adalah Katedral Bapa Suci di Vatikan, yang adalah katedral Keuskupan Roma.
Adapun kediaman resmi Paus adalah Istana Apostolik atau Istana Vatikan. Sahabat Kompas.com, kita juga harus tahu nih struktur Gereja Katolik. Dalam hierarki Gereja Katolik, ada 6 tingkatan dalam pelayanan pastoral, baik di tingkat individu maupun imamat. Secara berurutan, hierarkinya adalah diakon, imam, uskup, uskup agung, kardinal, dan paus. Yang paling bawah adalah diakon. Jabatan ini dapat diemban semua umat Katolik yang tidak mendapat tahbisan imamat. Seorang diakon bertugas membantu imam pada sebuah gereja atau paroki. Jenjang berikutnya adalah imam atau pastor, atau sering juga disebut romo. Jabatan ini mensyaratkan tahbisan imamat, diemban oleh mereka yang tergabung dalam kelompok religius atau imam di bawah sebuah keuskupan. Biasanya seorang imam menjadi pemimpin pada sebuah gereja atau paroki. Meskipun ada juga imam-imam yang tidak berkarya di gereja atau paroki, tapi berkarya di lembaga pendidikan atau kemanusiaan. Di atas imam adalah uskup. Seorang uskup memimpin satu keuskupan yang terdiri dari beberapa paroki atau gereja. Keuskupan adalah wilayah teritorial dalam struktur pemerintahan Gereja Katolik, seperti provinsi dalam pemerintahan sipil. Secara sederhana, seorang uskup mirip dengan gubernur sebagai pemimpin sebuah provinsi. Selanjutnya, beberapa keuskupan dikoordinasikan oleh seorang uskup agung. Di sejumlah tempat, seorang uskup agung kerap kali ditunjuk Vatikan menjadi kardinal. Kardinal artinya pangeran gereja. Dia adalah calon pengganti paus dari wilayah itu jika kelak ada pemilihan paus. Di Indonesia, yang menjadi kardinal saat ini adalah Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suharyo. Setelah itu, posisi berikutnya adalah paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Mekanisme pemilihan paus disebut konklav. Tapi soal mekanisme ini nanti kita bahas terpisah ya, sahabat Kompas.com. Kembali ke paus. Apa sih tugas seorang paus? Sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang memegang otoritas kepemimpinan spiritual, tentu saja ia bertugas menjaga doktrin gereja. Ia memberikan pengarahan teologis, menafsirkan doktrin, dan memberi pengajaran iman melalui surat-suratnya kepada umat Katolik di seluruh dunia yang disebut ensiklik. Selain sebagai pemimpin spiritual, Paus juga adalah kepala negara Vatikan. Vatikan adalah negara dengan kedaulatan penuh, seperti negara-negara lainnya di dunia. Oleh karena itu, Vatikan memiliki duta besar di sejumlah negara. Uniknya, berbeda dengan negara-negara lain, Vatikan tidak memiliki ambisi politik dan ekonomi. Vatikan memiliki misi khusus sebagai penjaga moral dunia dalam diplomasi-diplomasi internasionalnya. Vatikan memberi perhatian dalam advokasi perdamaian, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Ada satu lagi yang cukup unik soal paus. Hampir semua paus berganti nama setelah terpilih. Misalnya, nama asli Paus Fransiskus adalah Jorge Mario Bergoglio. Ganti nama ini sudah semacam tradisi, meskipun tidak semua paus berganti nama juga. Menurut sejarah, tradisi ganti nama paus terpilih sudah dimulai sejak 533 Masehi. Saat itu paus terpilih mengganti namanya dari semula Merkurius menjadi Paus Yohanes II atau John II dalam bahasa Inggris. Masa jabatan paus setelah terpilih adalah seumur hidup. Paus baru akan dipilih ketika paus sebelumnya meninggal. Perkecualiannya hanya bila paus sebelumnya menyatakan diri pensiun. Di antara paus yang menyatakan pensiun ini adalah Paus Benediktus XVI, yang kemudian digantikan oleh Paus Fransiskus. Bagaimana? Ternyata banyak hal menarik seputar paus dan kepausan ya. Tunggu episode berikutnya dari program Lebih Dekat spesial kunjungan Paus Fransiskus hanya di YouTube Kompas.com. Berkah dalam.